pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu wujud nyata dan komitmen tersebut adalah terrealisasinya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan. Tepatnya pada ruas Jalan Cikawung Jayagiri, Kecamatan Tapokak, menjadi bukti bahwa akses dan konektivitas masyarakat di daerah terpencil tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Rekonstruksi Jalan Cikawung Jayagiri ini merupakan hasil sinergi yang solid antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, TNI, serta masyarakat setempat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen. Penanganan jalan dilakukan dengan perkerasan beton semen sepanjang 4,9 km. Ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan simbol hadirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa semangat kolaborasi dan keberlanjutan kepada masyarakat sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan terhubung. Dia adalah orang yang peduli terhadap kebersihan, kerapian, dan serta menjaga keamanan sarana dan prasarana, baik yang ada di masjid, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di pengajian ataupun di ruang belajar di sekolah, baik SMP, SMA, STM, dan sebagainya. Sadar atau tidak sadar, 29 karakter luhur Kang Deddy Mulyadi yang tersembunyi semuanya dipraktekkan, dan kita akan menyadarinya ketika kita mengetahui apa yang dia ucapkan dan apa yang dilakukan terhadap setiap orang yang dia temui. Deddy Mulyadi adalah orang yang suka berjabat tangan, suka memberikan salam kepada orang yang ditemuinya di jalan-jalan, dan selain berjabat tangan dengan siapapun orang yang ditemui, dia adalah orang yang tidak suka banyak menjaga jarak terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang lemah, terhadap siapapun orang yang dia temui di pinggir jalan, baik itu anak kecil, baik itu orang tua, baik itu nenek-nenek, kakek-kakek, baik itu yang punya jabatan, baik itu yang tidak punya jabatan, baik itu pengusaha atau siapapun yang dia temui di jalan, dia suka berjabat tangan dan suka mempunyai rasa rendah hati untuk tetap menegur seseorang atau tetap mengajak bicara dengan orang lain dengan hati yang lembut dan hati yang belas kasih. Dan dia pun juga peduli terhadap siapapun orang yang ingin minta foto bersama. Dia tidak meninggalkannya, dan namun dia tetap memberikan sedikit waktu untuk membuat mereka senang dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin berfoto dengannya. Deddy Mulyadi yakin orang itu akan senang dan bangga. Karena seseorang yang hatinya lega, senang, dan merasa bergairah, itulah orang yang kelak di kemudian hari akan menjadi orang yang sukses, orang yang akan bisa mengikuti sepak terjangnya dimanapun dia berada.
Ia pun suka menegur seseorang yang memang melakukan suatu kesalahan yang tidak mentaati atau mematuhi akan peraturan-peraturan perundang-undangan. Namun yang perlu dimengerti, walaupun seseorang itu tidak kenal dengan Diti Mulyadi, dia tetap patuh dan taat untuk menjalankan apa yang disuruh. Ia pun tidak segan-segan untuk menegur seseorang yang ditemui di jalan yang melakukan suatu kesalahan dalam sikap dan tindakannya di dalam hidup bernegara, dan dia pun pula juga memberikan solusinya bagaimanakah jalan keluarnya untuk bisa hidup tertib dan teratur. Peraturan perundang-undangan dan aturan main di negeri ini semuanya walaupun sekecil apapun dipraktekkan dan diterapkan oleh Diti Mulyadi kepada orang-orang yang temui di jalannya sebagai edukasi supaya kita manusia jadi orang yang tertib dan disiplin dimanapun berada. Terus kalau yang gini pelanggaran bukan ya? Pelanggaran. Kenapa dibiarkan? Biasanya pengusiran baru hapus. Saya kan tiap pagi lihat yang begini, kenapa saya tegur? Karena kalau keseringan dibiarkan. Kan presiden sudah minta supaya berhenti. Tutup di sana Pak, ada spanduk tuh. Nanti buka ya. Atau di samping kanan. Kanan ya. Dan ada spanduk. Nah, dah. Jadi ya. Ngambil jalan, bukan ke pinggir lagi kan jalur. Orang kalau dari sananya ngantuk ngebiknya kenceng bisa nabrak. Walaupun dia berada di suatu lingkungan akademisi atau lingkungan pendidikan sekolah, dia pun tidak akan segan-segannya untuk memberikan edukasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini demi kebaikan dan kebaikan orang-orang yang ditemuinya untuk hari ini ataupun untuk masa depan bagi mereka. Karena kebaikan dan ketulusan hatinya untuk bekerja mengabdi, bekerja dengan jujur, ikhlas, bekerja dengan hati, itulah yang membuat dirinya disukai oleh siapapun orang-orang yang ditemuinya, baik di jalan, di sekolahan-sekolahan, baik ketemu dengan para pejabat-pejabat, ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan dosen-dosen, ataupun ketemu dengan siswa-siswi baik SMP, SD, SMA, di kampus, di universitas, semua sama, mereka menghargai dan menghormati akan sepak terjangnya yang penuh dengan makna dalam kehidupan ini. Iya Pak, kayak rektor ini. Ganti dibikin ornamen yang cantik lah. Siap. Kayak tempat wisata tuh. Oh iya. Siap. Setiap kedatangannya dimanapun dia berada, meninggalkan suatu kebaikan dan kebaikan, selalu berusaha untuk meringankan, untuk membuat orang lain senang, berusaha untuk meringankan beban hidup dan kehidupan yang ditemui orang-orang. Pendek kata, apa yang dia temui, apa yang dia datangi, dia ingin memberikan suatu kesan, suatu tanda bahwasanya dia ingin berusaha untuk meringankan
beban kehidupan yang ditemui mereka dimanapun berada. Jalannya tertata bersih rapi. Ya. Coba non ya. Ingin membuat mereka bahagia, ingin membuat mereka bangga, ingin membuat mereka hidupnya lebih sejahtera, hidupnya lebih makmur, dan hidupnya lebih teratur demi untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di kemudian hari di masa depan. Ada berapa cabang di seluruh Indonesia? Ada 84 Pak. Unit 84 unit. Ya, SMA seluruh Indonesia. TK, SD, SMP, SMA, SMK. Dulu kan sekolah ini sempat suka rame dituduh akan kristenisasi ya dulu. Ya, dulu waktu berdiri Pak ya. Betul. Pendirian. Suka kalau ada ini suka ribut, ini melakukan kristenisasi. Padahal nggak ada yang masuk Kristen masuk sini. Ada. Ada Pak. Sebelah sini Pak. Ya boleh. Bentar saya pakai sendal ya. Iya. Iya. Ayo mana ke kelas, kita ke kelas. Ayo. Ya. Soalnya bersih. Pak. Hai, Pak Dedi. Hai, ya. Pak, pengen foto. Soalnya bersih. Walaupun di tempat yang remeh, walaupun di tempat sekitarnya itu bau, sekiranya tempatnya itu hal yang kecil, namun dia memperhatikannya dengan penuh ketelitian, baik di toilet, di kamar mandi, dimanapun ingin membuat semua orang melakukan suatu tindakan perhatian, kebersihan. Guru apa? Guru matematika sama kimia. Wah, hebat, pinter banget. Amin. Udah kelihatan kalau orang itu kacamata. Masya Allah. Ia selalu bertegur sapa dengan siapapun orang yang dijumpai di pinggir jalan ataupun di sekolah-sekolahan, berinteraksi untuk mengetahui apakah ada di antara mereka yang mempunyai keluh kesah, mempunyai kesedihan, kesusahan, ataupun mempunyai suatu problematika dalam kehidupan ini. Ingin dia rasanya untuk membantu meringankan apa yang menjadi kesedihan, kesusahan orang-orang banyak. Lagi pelajaran apa ini? Apa kan? Pelajaran apa? Pendidikan agama. Oh, ada PAI-nya. Di sini Islam semuanya. Siapa? Pigo. Oke. Asal mana Pigo? Jakarta. Ya. Pindah sini. Ya. Rumahnya mana? Cipondoy. Oh, Cipondoy. Jangan terlalu tegang kamu. Rumahnya Cipondoy ya. Bapaknya kerja di mana? Di kafe. Di mana? Kafe. Toko? Kafe. Oh, toko kafe. Oh, ibunya orang sana juga. Ya. Tapi aslinya mana? Ibunya Fernandes. Di Kampung. Dari mana? Fernandes itu apa sih? Fernandes. Kampung. Orang Batak. Orang Maluku, orang mana? Oh, Cina. Keturunan Tionghoa. Bukan orang Cina, dia orang Indonesia. Oh, ini pelajaran agama ya? Pelajaran agama kamu ikut? Nah, ini ada di dalam
dalilnya? Saya mau ngajarnya sosiologi. Iya, Bapak. Oke. Rukun Islam? Ada 1 iman Kepada Allah. rukun Islam. Rukun Islam? 1, 2, 3, 4, 5. Berangkat menunaikan ibadah haji bagi yang punya kemampuan. Oke. Nanti puasanya tanggal berapa rencananya? Tanggal 18 itu Muhammadiyah sudah menetapkan 18, ya kan? Kamu ikut mana? NU tanggal berapa? Iya, belum ditetapin. Ya, NU sama pemerintah sampai hari ini belum ditetapin. Sama lebarannya juga gitu. Kalau Muhammadiyah tanggal sekian. Kalau NU sama pemerintah nanti harus nyari hilal. Kalau mau lebaran nyari apa? Bukan nyari hilal, nyari bekal buat lebaran. Ini kelasnya kenapa? Hari ini dia bertemu dengan siswa-siswi di sekolah SMP di Bandung. Ya. Kamu sekolah belajar kepekaan nggak? Karena dia melihat Sensitivitas nggak? ada ketidakberesan atau ketidakrapian di dalam kelasnya, yaitu ketika dilihatnya pemandangan, yaitu kerjanya pada berantakan dan tidak adanya rasa simpati atau empati di hati siswa-siswinya. Jadi Mulyadi mengajarkan, jadi Mulyadi menerapkan karakter luhur, yaitu budi pekerti yang baik kepada mereka secara langsung. Bahkan dia pun rela untuk merogoh koceknya sebesar 25 juta untuk melakukan pengembangan, terutama pengecekan di kelas-kelas sekolah yang notabene dindingnya banyak yang udah kusam dan sudah jelek. Pilot kalau nggak sensitif pesawatnya jatuh nggak? Bisa jatuh. Pacar kalau nggak sensitif putus nggak? Kamu punya pacar, pacarnya nggak sensitif? Nggak punya. Yang punya pacar siapa? Ini untuk Mana? Ini. Kalau pacarnya nggak sensitif, kamu putus nggak kira-kira? Kamu kelihatan lagi sedih, terus pacar kamu tuh ketawa-ketawa. Kamu kira-kira ini nggak? Kamu kalau punya pacar, kemudian pacar kamu nggak sensitif, kamu tuh lagi sedih, pacar kamu ketawa, kamu marah nggak? Putus ya kira-kira? Tapi bisa cari. Ya bisa bicara baik-baik. Sensitif itu hati apa pikiran? Hati. Pikiran dan hati, ya kan? Ya kan? Orang yang sensitif sukses ya? Sukses dong. Sukses karena dia peka, betul nggak? Ya kan? Jadi sekarang kita belajar kepekaan. Ayo, ruang kelasnya bersulit. Ayo, gordengnya. Nah, gordengnya. Ayo. Bisa nggak satu ruang kelas ini beresin gordeng ini? Dia butuh apa aja? Pengait. Di pasar ada nggak? Ada. Harganya berapa kira-kira ini pengait ini? 10.000 baik-baik. Paling 10.000. Kalian nggak bisa iuran 10.000 betulin ini? Bisa. Ayo beresin ya. Oke? Nah, besok bisa sanggup nggak ini rapi? Bisa sanggup nggak? Ya, bisa sanggup nggak? Oke? Sini, sanggup nggak beresin ini sekelas ini? Sanggup ya? Besok gordengnya rapi ya? Oke? Nah, aku bagi tugas ya. Nanti aku bagi tugas. Ruangannya catnya udah kusam belum? Udah. Tapi toiletnya bersih, saya nyuci ya. Udah kusam belum ruangannya?
beresin gording ini, nanti pengecatannya sama aku semuanya. Besok nanti siang ini saya transfer uangnya, saya sumbang 25 juta untuk ngecat seluruh sekolah. Pak kepala sekolah boleh kan? Nah, tadi kamu sudah ini gording nih. Ya. Ya. Mohon. Ya Pak. Minta nomornya ya. Nah, nanti dicat 25 juta cukup lah ngecat. Itu dari dalam proses kami buat pengecatan. Apa-apa kalau disumbang kan boleh kan? Boleh. Disumbang boleh. Nanti ke siapa? Saya kirim uangnya. Nanti minta nomor rekeningnya ya. Baik. Dicat. Sekolahnya bersih, terima kasih nih. Siapa? Halamannya bersih, toiletnya bersih, anak-anak di ruang kelasnya rapi. Buat seluruh dan kemudian kan nanti kalau anak-anak yang tidak punya kemampuan, tidak mampu, semuanya ditanggung oleh Pemprov. Baik ya. Biayanya di sini yang tidak mampunya ada berapa persen? Kemarin itu pendataan ada kurang lebih sekitar 2%-an. Sedikit ya. Nanti yang angkatan baru. Ya, yang angkatan baru. Nanti kalau yang angkatan baru saya sampaikan pada seluruh warga Jawa Barat yang orang tuanya tidak mampu dan ada datanya di data pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekolahnya walaupun sekolah swasta gratis dan dibiayai oleh Pemprov. Seluruh di bawah yayasan kami, Pak. Harus sehat, bersih. Iya, keren nih sekolahnya. Ini Pak pembuktian Bersih, nah, kelasnya bersih. sawah. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ayo sini. Terima kasih. Mana tadi? Nanti besok bisa saya kasih 25 juta untuk kecat. Oh ya Pak. Ya kan? Saya pribumi sini ada di sertifikatnya Pak. Ya. Pagi Om. Ya, kasih Pak. Buat warga yang di sekitar sini yang mau sekolah ke SMA Yadika sekolah yang tidak mampu nanti dibiayai oleh Pemprov Jabar. Ya, ngasih. Benar ini dia menemui seorang yang berjualan di pinggir jalan, yang mana ada satu dagangannya yaitu penjualan bensin di depannya toko. Ada suatu pelanggaran yaitu tidak boleh menempatkan dagangan atau barang apapun di jalur trotoar yang notabene ada jalur warna kuning yang mana tempat untuk berjalannya orang-orang yang buta, orang-orang yang tidak bisa melihat. Namun demikian, Titik Mulyadi tidak segan-segannya untuk membenarkan, untuk memberikan edukasi pelajaran bahwasanya apa yang ia lakukan itu tidak benar dan tidak baik dan bahkan bisa merugikan orang lain. Titik Mulyadi memberikan solusi jalan keluarnya agar hidup mereka menjadi lebih baik dan lebih baik di kemudian harinya. Ambil apa? Ambil haknya Tapi mohon maaf ya Pak. Mohon maaf, Pak. Potong jalan. Ya boleh. Sebenarnya kan ada yang ngomong nanti juga ada Pol PP. apa? Sebenarnya ini kan nggak paten Pak. Apa maksudnya? Maksudnya nggak paten itu nggak paten. Nggak paten apa maksudnya? Apa corannya? Corannya apa nggak paten? Jadi bisa digeser nggak Pak? Oh, Pak, ini beda paten.
ya. Paten, Pak. Enggak, saya nanya ke Bapak, ada Satpol PP yang ke sini? Belum Pak. Nah, terus saya nanya, Pak, ini Bapak tunanetra, Pak. Bapak jalan sini, nabrak. Coba. Dosa nggak? Bapak ngambil hak orang nggak? Jangan. Ini ngambil hak orang. Kalau Ini saya nanya, ini trotoar apa tempat Bapak? iya trotoar Pak. Trotoar. Harusnya sampai mana batas yang punya tanah sampai mana? Ini Pak, jadi kalau ini kan sebelum ini kan belum tahu Pak. Nah, itu. Jadi pasar ini. Enggak, nanti habis besok saya gerakin Satpol PP bongkar semua. Ya, ini berarti dipotong aja Pak. Ya dipotong ini juga bongkar, Pak. Nggak boleh. Ini ntar saya geserin Pak. Iya, saya mau geserin ke mana? Iya. Ini juga salah, orang pasang kursi juga salah. Walaupun ada permasalahan kecil di apa yang dia lihat, seperti di sini ada sebuah tempat duduk yang mana letak dan tata ruangnya seharusnya tidak ada di situ, tidak berada di atas jalur trotoar yang berwarna kuning. Itu ada suatu pelanggaran, itu ada suatu kesalahan dari perbuatan seseorang yang kurang mengerti. Oleh Titik Mulyadi, dia benarkan, dia lakukan, dia carikan solusi jalan keluarnya dengan fakta yang real dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Digeser ya, Pak. Pak minta maaf ya, Pak. Iya, Pak ya. Parkirnya turunin, nggak boleh Dan begitu. ada hal itu yang sekiranya itu tidak benar, penerapannya tidak benar dalam penerapan tiap harinya. Dia tetap selalu menegur dengan baik hati, menegur dengan hati yang ikhlas, menegur dengan hati yang tidak sombong dan tidak arogan. Dia pun berani menegur kepada seseorang yang mempunyai mobil tetapi parkirannya tidak benar. Walaupun dia punya siapa, dia akan tetap menegur ke orang yang bersangkutan langsung dengan memberikan edukasi pelajaran bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak benar, tidak sesuai dengan undang-undang peraturan di Indonesia. Mana, Pak? Kenceng lagi. Ini mobil siapa? Rasanya ngambil badannya. Betulin. Kalau punya kantor tempat parkir, ini kan. Ya, turunin. Ada itu pun juga ia berharap apa yang dilakukan jangan dilakukan lagi seandainya itu suatu pelanggaran. Karena itu pun juga pula Titik Mulyadi menyuruh orang itu melakukan suatu yang benar, mengingatkan dan menyadarkan bahwasanya apa yang dia lakukan itu suatu kesalahan yang telah melanggar disiplin ketatanegaraan, disiplin dalam tata ruang suatu barang. Pak, Bapak bangun bangunan terlalu maju, Pak. Kita sudah indah-indahin. Bapak giliran dagang laku, tapi Bapak tidak pernah memperhatikan lingkungannya. Kita kan sudah rapihin nih, daerah jadi rapi, jadi tertata. Akhirnya Bapak jualan di sini. Setelah Bapak jualan di sini jadi begini. Aku buka nanti Pak. Enggak, sekarang saya nggak ada buka lagi. Coba terus Bapak bersihkan di sini. Gimana, Pak? Bapak ada izinnya nggak? Bapak ada izinnya nggak? Nggak ada kan? Bapak bangun terlalu depan. Kita udah capek-capek, Pak. Daerah ini mau kita rapikan, bersih, kita rapi. Tuh Bapak
di sini atau hanyir Pak. Gimana? Nggak usah jual ikan lagi Pak. Ya, terus ini terlalu depan. Nanti saya beres itu. Ini Bapak masang sampai ke depan. Kita ini pemerintah ngerapiin mata rame. Udah rame datanglah pedagang. Hanya ngikutin cara berpikirnya untung saja. Tapi tidak pernah memikirkan dampak. Akhirnya nanti setelah ini, nanti sebentar lagi sepi lagi. Orang nggak tertarik lagi lewat. Ya salah Pak, salah. Bapak dari mana? Medan Pak. KTP mana? KTP sini Pak. Sudah sini. Nah,